Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab laba per saham. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 5. Nama saya Iva Kusnatus Widayanti, NIM 1716000192. Nama lengkap saya Sofia Magdalena Rahayaan dengan NIM 1616000103. Nama lengkap saya Gewi Selabela Ratnadila dengan NIM 1816000074. Nama lengkap saya Maria Urina Unar dengan NIM 18160067. Nur Jayanti, NIM 181600218. Nama saya Muhammad Dina Tristanto, NIM 181600190. Saya Irini Ina Slomi dengan NIM 181600079. Laba per saham atau EPS adalah komponen utama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan, atau earning per share atau laba per lembar saham adalah suatu analisis yang penting di dalam laporan keuangan. Berikutnya adalah pengertian dividen. Dividen merupakan saham kepada pemilik saham yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Dividen biasanya dibagikan dengan interval waktu yang tepat, namun akan diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu tertentu. Berikutnya ada 5 jenis dividen oleh perusahaan. 1. Dividen kas, 2. Dividen aktiva selain kas, 3. Dividen utang, 4. Dividen likuiditas, 5. Dividen saham. Dividen kas atau dividen tunai adalah dividen yang pembayarannya secara tunai kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Dividen aktiva selain kas adalah jenis dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk aktiva selain kas, biasanya berupa barang dagangan maupun aset yang dimiliki perusahaan. Berikutnya adalah dividen utang. Dividen utang adalah yaitu bagian dari laba perusahaan yang diberikan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen likuiditas adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. Dividen saham adalah bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Saham preferred convertible mencakup opsi bagian pemegang saham untuk pengkonversian saham preferred menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Waran saham atau surat jaminan adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memperoleh saham pada harga tertentu. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasanya dengan harga tetap. Penilaian laba per saham diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memahami laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Ada 2 laporan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Hubungan laba per lembar saham terhadap perubahan harga saham. Pentingnya laporan keuangan menghasilkan bahwa 52,86% responden mengandalkan laporan keuangan. Struktur modal sederhana, terdiri atas saham biasa dan efek yang tidak dapat dikonversi dan tidak memiliki efek dilusi yang potensial. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diwajibkan penyajian atau laba per saham yang dihitung sebagai berikut. EPS, laba operasi dikurangi dividen saham, dibagi rata-rata tertimbang saham yang bisa beredar. Berikut adalah contoh soal earning per share. Hak untuk memesan saham tambahan. Jika Dewan Direksi memutuskan untuk menerbitkan saham baru, maka pemegang saham lama secara keseluruhan akan memiliki hak istimewa untuk membeli terlebih dahulu. Untuk membeli saham yang baru diterbitkan dengan proporsi yang mereka miliki. Program kompensasi saham. Pada dasarnya, program ini memberikan kepada eksekutif perusahaan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan khusus berfokus pada perbaikan jangka panjang yang dapat diukur dan manfaat kepada perusahaan secara keseluruhan seperti kenaikan laba per saham, penetapan harga saham, atau pangsa pasar.
penyajian dan pengungkapan laba per saham. Struktur modal kompleks dan penyajian ganda laba per saham memerlukan pengungkapan tambahan berikut dalam bentuk catatan. 1. Uraian tentang hak dan keistimewaan sekuritas yang berbeda. 2. Rekonsiliasi pembilang dan pembagian dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusi, termasuk pengaruh laba individual dan jumlah saham dari semua sekuritas yang mempengaruhi laba per saham. 3. Pengaruh dividen saham preferred tertentu dalam menentukan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa ketika menghitung laba per saham dasar. 4. Sekuritas yang secara potensial dapat mendilusi laba per saham yang tidak dimasukkan dalam perhitungannya karena dapat menjadi antidilutif. 5. Pengaruh konversi sesudah akhir tahun, tetapi sebelumnya laporan telah diterbitkan. Saham terbatas. Program saham terbatas adalah program mentransfer lembar saham kepada karyawan, tetapi dengan perjanjian bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, ditransfer atau dijaminkan sehingga terjadi pengalihan hak. Keuntungan utama program saham terbatas adalah 1. Saham terbatas tidak pernah bernilai nol. 2. Saham terbatas biasanya mengakibatkan dilusi yang lebih kecil bagi para pemegang saham yang sudah ada. Saham terbatas akan lebih menyelaraskan intensif bagi karyawan dengan intensif perusahaan. Hak apresiasi saham adalah hak yang diberikan untuk eksekutif untuk menerima kompensasi yang sama dengan jumlah apresiasi saham, yang didefinisikan sebagai kelebihan harga pasar saham pada tanggal penggunaan atas harga yang telah ditetapkan sebelum. Apresiasi saham ini bisa diberikan dalam bentuk tunai dengan saham atau kombinasi keduanya. Keunggulan utama dari hak apresiasi saham ini adalah bahwa eksekusi seringkali tidak perlu melakukan pengeluaran tunai pada tanggal penggunaan, tetapi menerima pembayaran untuk apresiasi saham. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.